فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين، خصوصا الإمام النووي، ثم إلى أرواح أوليائكم أجمعين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن حضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد وساعد في دميته المعهد سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف rahimahullah, nafa'ana bihi wa fil darin amin. Masih dalam hadis ke-28. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanatun sahih. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kamu, berhati-hatilah kamu, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Khilaful haq, adalah bertentangan dengan kebenaran. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu adalah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah ini sering banyak yang keliru di dalam memahami dan mengartikannya. Pertama yang harus kita fahami, keterangan kulla muhdatsatin, semua yang baru adalah bid'ah. Maksudnya yang baru yang mana? Kalau sesuatu yang baru yang positif, baru di sini yang tidak dilakukan oleh Nabi. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Kalau positif, apakah termasuk bid'ah sesat yang masuk neraka? Misal, di zaman Nabi nggak ada pondok, di zaman Rasulullah nggak ada madrasah. Apakah semua yang baru itu adalah sesat? Di zaman Nabi tidak ada organisasi Islam
apakah itu adalah bid'ah yang sesat dan masuk neraka? Sebenarnya ajaran syariat nggak boleh ditambahi, Pak, nggak boleh dikurangi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Allah udah sempurna, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Cuma dalam melakukan strategi itu boleh dirubah. Gampangannya begini, belajar ilmu itu adalah anjuran Islam, malah wajib hukumnya dalam beberapa ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Lo cara belajarnya gimana? Kalau zaman dulu cara belajarnya dengarkan sama nulis. Kalau sekarang cara belajarnya mungkin udah dicetak bukunya, dikasihkan, tinggal belajar dan ngartikan. Atau mungkin sebentar lagi lewat radio, lewat VCD, lewat internet. Itu cara belajar. Caranya boleh berubah. Tapi ilmunya jangan dirubah-rubah. Haram dirubah. Dulu haram, sekarang halal. Nggak boleh. Dulu itu sunnah, sekarang ini adalah dosa. Itu nggak boleh dirubah-rubah. Tapi caranya yang boleh berubah. Kalau zamannya Rasulullah, Qur'annya nggak dicatat, apal semuanya sahabat dengan cara apalan. Dilihat ternyata generasi demi generasi yang apal Quran meninggal, turunannya nggak apal gitu. Punya inisiatif. Sayyidina Abu Bakar, wah pompong durung ini, gimana kalau dibukukan? Punya inisiatif, keduluan meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya tepatnya di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, lengkap dibukukan itu akhirnya Al-Quran dinamakan mushaf. Tapi apakah itu adalah tambahan yang baru? Enggak, tetap bacaan Al-Qur'annya. Cuma kalau dulu enggak pakai baca, enggak pakai ngeliat, sekarang udah tertulis. Zamannya Sayyidina Utsman udah tertulis. Itu bukan bid'ah yang sesat. Kenapa? Tidak merubah aslinya, tapi metodenya, caranya yang berubah. Paham ini ya? Kalau di zaman Rasulullah hadisnya nggak jadi kitab, orangnya bisa dipercaya semuanya. Setelah zamannya sahabat meninggal, tabi'in banyak orang yang baik-baik, tabi'in banyak orang yang bagus-bagus masih. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya masaku. Masa sahabat, masa tabi'in, kemudian setelahnya masa tabi'in. Setelah itu timbul macam-macam yang enggak benar. Akhirnya banyak yang membuat hadis palsu, hadis karangan. Ada orang jualan semongko supaya laris, ngaku nih ada hadis Rasulullah fadilahi semongko. Ada orang pegel untuk menjelek-jelekkan, ngarang hadis. Di saat itu akhirnya timbullah ilmu baru untuk menseleksi hadis, namanya ilmu mustalahil hadis.
dengan meneliti perawi-perawi yang membawa hadis, disyarat-syaratkan harus ada ittisalus sanad, harus ada adalatur rawi, harus ada tamamud dhabti, harus ada salamatuhu minasyudud, salamatuhu minal illah. Semuanya diatur sama ulama. Apakah itu adalah sesat yang masuk neraka? Boten. Yang dibawa tetap hadis, cuma hadisnya diseleksi, diteliti, sing riwayatno sapa. Sekalipun itu ilmu baru, tapi ilmu itu adalah bukan nambahi hadis, bukan ngurangi hadis, malah njogo hadis. Ini bukan sesat masuk neraka. Kalau dulu banyak orang mengenal sejarahnya Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, peranginya Rasulullah. Di akhir kurang peduli. Yang banyak itu adalah mengenang bintang film. Ceritanya film, ceritanya sinetron, ceritanya itu, ceritanya ini. Akhirnya ulama mulai membukukan sejarahnya Nabi, sejarah, sifat-sifatnya Nabi, dibuatlah maulid, diwacakno. Kanjeng Nabi ku ngene rupane, Kanjeng Nabi itu begini akhlaknya, Kanjeng Nabi itu begini, dilahirkan di sini, hijrah di sini, meninggalnya Nabi, semuanya dengan dilantunkan sholawat kepada Nabi. Duduk nambahi, bukan ngurangi, tetap sama, cuma carane yang berbeda. Faham sampean ya? Corone sing beda, Mas. Bukan tambahan. Ini berarti nambahi syariat. Sopo sing nambahi? Enggak ada yang nambahi, cuma coro sing berbeda. Apakah salah? Enggak salah. Paham ini ya? Yang enggak boleh itu adalah sesuatu yang baru, yang negatif lah, sesuatu yang baru yang negatif. Kalau dulu orang lupa kepada Allah dengan cara mereka sekarang ambek joget, ambek nyanyi, megal-megol. Tidak ada zamannya Nabi megal-megol model kayak ngono. Ini baru yang sesat masuk neraka. Karena itu harus diperinci. Kalau sampean menyatakan maulid itu ono dek zamannya Kanjeng Nabi, mboten nonton. Banyak yang tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Karena itu dibeda-bedakan sama ulama. Disinilah Imam Nawawi ngatur. Oh, kalau begitu pada hakikatnya sesuatu yang baru itu ditoleki hukumi dini. Ada yang wajib. Kenapa? Karena kaum muslimin sangat butuh. Contoh, menseleksi hadis, ono mustalahul hadisnya. Harus saiki. Masalahnya untuk supaya meniadakan hadis-hadis palsu. Loh. Ada lagi yang sunnah. Gimana yang sunnah? Untuk membantu misalnya orang-orang yang mencari ilmu, dibuat beberapa kitab-kitab. Oh, ono ilmu fikih. Catat syarat-syaratnya sholat itu begini. Syarat-syaratnya wudhu itu begini. Rukun-rukunnya sholat itu begini. Kalau ono zamannya Kanjeng Nabi yang ada riwayat hadis itu.
ilmu fikih, keluar cetakan ilmu fikih untuk membantu mempermudah bagi orang yang mencari ilmu. Lo enak kan? Ada lagi yang haram. Ulang tahun kok wong Nasoro nyembul. Lilin disembul keploki. Happy birthday to you. Hah? Karena itu dilihat dulu bertentangan dengan agama atau tidak. Ojo langsung kon haram no. Bertentangan sampai agama atau tidak. Enggak usah pakai semprit ya. Enggak usah pakai semprit biar enggak terganggu. Bertentangan dengan agama atau tidak itu dilihat. Kalau bertentangan enggak oleh. Kalau enggak bertentangan sing larang sopo. Termasuk muhdatsatil umur, perkara yang baru. Jadi sampai perhatikan ini. Gai hukum anyar. Gai hukum anyar. Gimana gai hukum anyar? Kanjeng Nabi ndak haram no, ono wong haram no. Orang baca sejarahnya Nabi haram. Ono dalil di Al-Quran dan hadis nggak ada. Kon gai hukum anyar. Yoiki sesakti. Nggak ada haram di Quran, nggak ada haram di hadis. Lah kok haram no? Yoiku sing haram, yoiku sing sesat. Kawan sing gawe sing anyar berarti. Hah? Kullu amrin kullu laisa fi amruna. Kullu muhdatsin laisa fi amruna fa huwa raddun. Segala yang baru yang tidak ada dalam urusan agama itu ditolak. Yo iki kono urusan agama iki. Ini corone tok, duduk nambahi hukum Islam. Kon tambah-tambahi dhewe itu hukum Islamnya. Kamu menambahi sendiri hukum Islamnya. Ya ini tertolak hukumnya kamu. Ngomong haram tapi dak ono dalil itu Quran hadis. Tertolak fahuwa raddun, ditolak itu gak oleh. Jadi itu hadis memperkuat kita, itu memperkuat ambil wong sing larang sing enggak bener. Wis. Sekarang kita bahas bahasa. Kullu bid'atin dhalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu itu semua. Semua itu apa? Berarti tidak ada sama sekali ya yang enggak bid'ah. Saya mau tanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, apa artinya? Apa artinya? Semua jiwa harus merasakan mati. Manusia mati, hewan mati, kabeh mati. Saya mau tanya, bidadari di surga mati apa enggak? Enggak mati. Nahnul khalidat, nahnul radiyat. Kami bidadari yang abadi, kami bidadari yang selalu ridha. Fala naskhatu abada, kami belum pernah marah. Bidadari yang siap menghibur setiap saatnya. Semua jiwa mati, bidadari tidak mati. Kalau begitu bukan semua itu kabeh. Ada beberapa yang tidak. Kebanyakan jiwa itu mati. Ada hadis begini. Kullu ainin zaniyatun. Semua mata itu berzina.
Semua mata itu berzina. Kenapa? Mandang yang haram itu berzina. Apakah semuanya? Apa motoi Kanjeng Nabi zina? Apanya matanya para anbiya itu semuanya zina? Loh, kebanyakan motoi orang ini, matanya orang ini melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat zina. Ake-ake, duduk semua mata. Kulo iku ojo digebyau ya kabeh. Di surat Kahfi menceritakan Khidir. Nabi Musa sama Khidir alaihi wassalam ditolong sama orang naik perahu untuk nyebrang danau atau lautan. Sampai ada di seberang sana, enak itu Khidir ngambil kapak dipecahin dukuri. Tar. Kaget Nabi Musa. Loh, apa kamu Khidir? Ini orang nolong enggak pakai biaya kok. Lah kok dipecahi? Jawabannya apa? Ammas safinatu fakanat limasakina. Apa? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Sampai fakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ini perahu milik orang miskin, orang nggak punya. Dia baru beli, anyar, kelihatan baru. Loh, itu pagi berangkat kerja, sore itu ada yang mapak. Yaitu pejabat yang dolim. Biasanya kalau ada perahu baru dirampas. Karena itu dia kan mau pulang. Di sana sudah dihadang sama pejabat yang dolim itu. Pumpung durung dirampas karena ini masih baru, tak pecahin dukuri biar ndak kelihatan baru, kata Khidir. Kulla safinatin ghasbah, itu pejabat dan dolim tadi itu mengambil semua perahu dengan cara paksa. Loh, semua perahu itu perahu model apa sing dijogo? Semua kabeh sing elek-elek sing ajur-ajur. Semua perahu yang baru. Karena itu di sini bukan semua itu tidak tanpa terkecuali ada yang nggak diambil, yaitu yang rusak-rusak, yang pecah-pecah. Kula lagi. Maneng tak kei contoh segi bahasa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Bisa dikatakan segala yang hidup itu memerlukan air. Sampean hidup memerlukan air enggak? Air. Binatang memerlukan air. Segala sesuatu yang hidup memerlukan air. Atau aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, semuanya itu berasal dari air. Sampai dari air apa? Itu air aqua sampean. Dari air mani, binatang dari air mani. Kan gitu? Nah, saya mau tanya, malaikat perlu air enggak? Enggak perlu minum malaikat. Apakah malaikat diciptakan dari mani? Juga tidak. Jin juga tidak. Wal jannah khalaqnahu min naris samum, dari api Allah ciptakan. Loh, la kullu syai'in hayyin itu apa? Segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air, iku ake-ake. Kebanyakan wake hadis ayat yang begini ini banyak. Tambahi saiki kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang
bid'ah itu adalah sesat. Duduk kabeh Mas, kebanyakan ada bid'ah yang enggak sesat. Sama tadi itu, ada jiwa yang tidak mati, ada jiwa yang tidak membutuhkan dan diciptakan dari air, ada perahu yang enggak dirampas. Ono ojo kulu gebyau ya kabeh, jenenge gak ngerti bahasa. Karena itu sing pidato ngono tok pancet iku gak ngerti bahasa Arab, al-gobloku jenenge. Segala sesuatu bid'ah sesat, artinya kebanyakan bid'ah itu sesat. Orkesmu sesat, nyanyimu sesat, bandmu sesat, acara-acara tarianmu sesat. Nggak ada di zamannya Rasulullah, anyar kabeh, itu yang sesat. Lek maca selawat ndiono sesat, lek zikir mboten sesat, lek ndoleh ilmu mboten sesat, lek hormat yang Kanjeng Nabi mboten sesat. Paham ya? Nah, wis. Itu ngadak Noryo yo anyar itu. Menghormati kelahiran Kanjeng Nabi tanggal 12 itu hari raya baru, itu tuduhan dan fitnahan. Ada menyatakan tanggal 12 Maulid Riyoyo, gak ono cangkem wong sing nudut tok sing fitnah yang ngomong begitu. Hari raya cuma 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Gak ada hari raya 3, 4, 5 boten nonton, cuma mengenang, ya mengenang hari kelahiran Nabi. Iya lah, wong kemerdekaan Indonesia itu kita mengenang hari kemerdekaan Indonesia, lahirnya kita itu mengenang hari kelahiran kita, mengenang penting untuk mengenang itu, ngiling-ngiling penting. Supaya apa? Supaya kamu tadi itu syukur, iling-ilingan, mengenang hari kelahiran. Iya, wis 50 tahun aku tuwek aku lho, mengenang penting itu. Mengenang haram, dia ono mengenang haram itu. Karena itu dilihat dulu kalau membahas masalah hukum. Nah, jadi intinya bid'ah itu adalah kullu amrin muhdatsin mukhalifin anil kitabi was sunnah. Segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu adalah bid'ah. Yang nggak bertentangan, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu balagha, ilmu cara-cara, ya ono cara berzikir itu dengan rotib, ya ono cara berzikir bersolawat itu dengan maulid, ya ada cara untuk mengenalkan Rasulullah dengan lewat qasidah. Itu bukan bid'ah yang sesat. Kenapa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ngono lho, dadi wong iku adil. Enak. Mlebu neraka. Mbahmu asing nggih neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di sini kita harus berhati-hati untuk memilih. Ini bertentangan enggak ambil Al-Quran dan hadis? Kalau enggak bertentangan, monggo dilaksanakan. Kalau bertentangan, ojo dilakoni. Sampean ini wajibnya berpakaian apa? Untuk menutup aurat. Modeli sakarepmu. Gawe sarung.
Pakai baju takwa boleh. Pakai gamis boleh. Pakai apa maneng? Model-model gamis. Ada yang model Maroko, ada yang model Saudi, macem-macem. Perempuan juga begitu. Yang penting nutup ada yang pakai kerudung, ada yang pakai abaya, ada yang pakai sewek, ada yang pakai itu. Pokoknya coba pakai kafan, Bu. Lagi mati ay. Yang paling penting menutup modelnya boleh sakarepmu. Nah, jadi itu adalah metode, cara yang berbeda. Yang baru nggak ada masalah kalau cara. Isinya apa? Itu yang paling penting. Isinya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Buat cara baru tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, itu namanya sesat. Tapi kalau memang membuat cara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, malah isinya positif, itu bukan sesat, itu adalah bagus. Ngcorok kok. Nggak ada masalah itu semuanya. Makan yang penting rezeki halal. Perkara masake beda nggak ngoten apa-apa. Ngliwet bagus, ambek soblukan iya, ambek mejejer dak apa-apa. Sing penting ojo nyolong. Oh, kula carane Kanjeng Nabi Muhammad ngliwet misale, tapi beras colongan ya haram. Sing penting isinya, caranya boleh berbeda, tapi isinya adalah bagus. Ngono lho orang itu. Paham ya? Kaset diisi ngaji Quran, ya bagus, kamu dengarkan bacaan Al-Quran bagus. Kaset diisi meso tok isine, ya elek. Kaset sama-sama kaset, tapi isinya yang dilihat iki pecan dosa iki isine ngene. Ini rungokno bagus. Nah, itu adalah cara saja. Paham ya? Itu adalah cara saja. Nah, karena itu tidak benar kalau ada orang nuduh macam-macam itu, ya. Nah, karena itu hadiro. Biar tahu kamu. Maulid iki apa sih diwaca? Ono mesune ta nek maulid iki? Mboten nonton. Ono ngrasani orang ta? Mboten nonton. Yang ada di situ apa? Sholawat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits? Boten. Dibacakan sejarah Nabi, mengenalkan kepada Rasulullah, apakah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits? Boten. Lah Allah apa ngatek? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah apa ngatek? Lah ngatek dibahas. Allah apa ngatek? Bangsa ngatek dari sing bahas. Saya mau tanya, orang bersolawat, bersalam kepada Nabi, berzikir apa enggak? Hah? Ada bilang solawat dan salam kepada Nabi bukan berzikir, ojo diladeni, wong sempel. Dalilnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Solawat dan salam kepada Nabi adalah berzikir. Orang yang berzikir dipuji kalau berdiri. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah memuji orang berzikir berdiri, duduk, turu, mboten napa-napa. Namanya berzikir. Lah, Allah memuji orang berzikir berdiri, ini warah kon solawat Kanjeng Nabi berdiri mlebu neraka. Model. Ya
Yang membuat sesuatu yang baru kamu. Kenapa? Allah muji dalam Al-Quran berzikir berdiri, justru kamu menyatakan berzikir berdiri, bersolawat berdiri, masuk neraka. Model enggak ini orang? Siapa sih nggak bid'ah lagi? Siapa yang membuat hukum baru sekarang? Siapa yang ngarang-ngarang sekarang? Justru orang ini yang ngarang-ngarang, saudara. Nah, cuma ada yang salah, baca salawat kepada Nabi, baca salam kepada Nabi, campur lanang wedok. Loh, tak bener kamu kalau begini. Kenapa? Campur lanang wedok mboten nonton. Ono salat 5 waktu campur lanang wedok? Ada salat Jumat campur lanang wedok? Apa okon ngaku cinta yang Kanjeng Nabi, baca salawat kepada Nabi, campur lanang wedok? Sing wajib itu loh, dilarang campur lanang wedok. Lah kok campur lanang wedok karepe dhewe? Hati-hati. Ayo maulutan, numpak truk bareng lanang wedok. Loh, bahaya Pak, nggak boleh itu. Kambing lo campur lanang wedok ruwet. Apa maneh wong sungi? Hati-hati. Karena itu saya tekankan setiap saatnya, gak apa-apa kalau kate hadir pengajian, ojo sak pikep lanang wedok. Dosa ndak bener. Berangkat rombongan wedok, berangkat rombongan lanang, itu yang bener. Hah? Itu yang nggak boleh. Ziarah bagus, cuma ziarah jangan dibuat rekreasi. Pariwisata Wali Songo. Wali Songo itu untuk mereka itu dakwah, lah kok ge pariwisata. Enak iki. Berangkat lanang wedok kadang-kadang pacaran yang Wali Songo. Nggahi kacamata ireng foto-fotoan. Iki lho, ono ndek Sunan Kalijaga iki. Enak. Nggak bener kalau begitu itu. Yang perempuan-perempuan wis aja kok niku metu keloyongan. Lah wong Jumat kamu itu ndak wajib. Lah wong ngubur jenazah kamu itu ndak wajib supaya anteng di rumah. Lah kok keliling Wali Songo paling istiqomah wong wedok-wedok. Wis enggak usah, Bu. Maca Yasin, maca tahlil di rumah sampai yang Wali Songo dungakno. Ya berkat kok di omah, yang laki silahkan berangkat dengan niat yang baik ndongakno sing ana di omah. Begitu berangkat bareng sing lanang wong 5 sing wedok 200. Ambek kesel ngladeni. Karena itu harus betul-betul diatur. Lah ini yang nggak setuju saya. Ini yang nggak setuju. Ndolek berkah carane keliru. Iki cara maning sing keliru nih, cara maning sing keliru. Lah kalau caranya keliru, dosa sampean. Hol Solo bagus. Berangkat yang Hol Solo nggak sembahyang subuh. Lih. Enak iki lho. Ndak bener coromu kalau begini nih. Saya lihat kemarin Khol, kok ngini Marian Khol iki rek dirusak sama orang-orang yang hadir ini. Lanang wedok turu bareng. Hati-hati. Sok walat lek model kaya ngono itu. Bukan dapat berkah kon. Niatmu bagus tapi coromu gak salah. Hah? Ibadah itu diatur yang benar. Berangkat haji tapi gak sholat, keliru sampean. Poso Ramadan tapi ndak sholat, keliru sampean. Apalagi urusan-urusan pendukung bukan kewajiban lah, diatur. Hah? Diatur yang kena. Pun, jadi intinya Maulid
boten bid'ah. Asal boten wonten kecampuran yang haram. Kalau kecampuran yang haram, ya haram. Sholawat yang Kanjeng Nabi boten bid'ah, asal dengan cara yang bagus. Tapi kalau memang tidak bagus, ya haram. Ayu arek lucu. Ngabut terbang ngambil lembeng. Sholatullah sing ngrungokno dudu eling Kanjeng Nabi. Syahwat kabeh. Ini mboten bener. Dosa untuk memeriahkan. Ojo muni meriahno rek kalau maulud mengenang Kanjeng Nabi, memeriahkan rame-ramian lah jenenge. Jangan memeriahkan, memperingati, mengenang. Tahu memperingati enggak? Ngelingno sampean. Nah, yang lupa dengan Kanjeng Nabi dielingno. Mengenang yang kurang senang dengan Kanjeng Nabi, yang kurang paham dengan Kanjeng Nabi, diajarkan, dibacakan sejarahnya. Ngono lho, memeriahkan. Oh, apa memeriahkan ini? Lah kon reken perlombaan kok meriah-meriahan itu. Mengenang, memperingati. Perayaan Maulid Nabi. Duduk perayaan. Peringatan, mengenang, dikro, ngiling-ngiling, dikro, maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, macam-macam sebetulnya ya. Ada lagi muji Kanjeng Nabi gak oleh. Lah ya apa sih muji gak oleh? Gusti Allah muji. Sahabat muji. Coba sing maca Tola al-Badru alaina sapa? Sahabat. Hasan bin Sabit itu adalah pemuji Rasulullah yang ulung. Muji Kanjeng Nabi dak oleh. Sapi ini dipuji. Wedhe sapiku. Kuat sapiku. Mboten napa-napa. Muji Kanjeng Nabi dak boleh. Bojone dipuji. Langit dipuji, negara dipuji, Garuda dipuji, Kanjeng Nabi haram dipuji. Kok model kon? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mboten napa-napa. Kenapa? Sing dipuji duduk Garudai, tapi lambangnya Indonesia. Muji negara, mboten napa-napa. Karena mempertahankan negara yang penduduk Islam itu adalah termasuk cinta agama padamu negeri aku dan seterusnya. Lah gak apa-apa. Apa lek Kanjeng Nabi? Ya Nabi salam alaika mlebu neraka kok model. Untuk negara, untuk lambang, tapi untuk Rasulullah bid'ah, masuk neraka, haram, sesat. Syirik. Loh, model ini orang tidak benar sama sekali. Memuji orang-orang yang mencintai Nabi, menyesatkan orang-orang yang menghormati kanjeng Nabi. Pun tidak usah mengikut yang begitu. Tapi saya tetap juga meminta ojo dicampuri sing ndak. Maaf, termasuk memperingati kanjeng Nabi dibiayai rokok. Saya kadang-kadang ngenes Pak diundang ambil sampean iki. Melbu grendel gudang garam ndai. Habib Taufik kok podo ambek penyanyi saiki. Orkesan tak delok Sampurna gudang garam Bantul. Habib Taufik ceramah gudang garam Bantul. Le apa? Ojo gawe bendera ngono. Nggak yo bendera apa? Tulisan sing manfaat. Mboten napa-napa. Atasnya dikek umbul-umbul dipasang terus sampai kesel aku. Nah ini coba dipikir baik-baik. Ayo kita rubah supaya sempurna. Balik no maning koyo wong biyen. Nikmat jadinya.
Amin Allahumma